Dengan kemampuan dan kekuatannya yang luar biasa, kapal induk jadi simbol hegemoni negara-negara di dunia. Keberadaannya memungkinkan negara-negara tersebut untuk memproyeksikan kekuatan militernya jauh di luar perbatasannya. Dengan perannya sebagai pemain utama dalam diplomasi militer dan politik global, kapal induk adalah salah satu aset paling mahal dan paling canggih yang dimiliki beberapa negara. Berikut adalah negara-negara yang memiliki kapal induk berdasarkan data Global Firepower. Selamat datang di bahan debat. Rusia. Rusia saat ini hanya mengoperasikan satu kapal induk, yaitu kapal induk Admiral Kuznetsov. Nama tersebut diambil dari nama seorang pemimpin militer Soviet selama Perang Dunia Kedua yang berperan penting dalam pengembangan angkatan laut negara tersebut. Dirancang untuk pengoperasian pesawat Su-33 dan MiG-29, serta helikopter tempur, kapal induk ini telah digunakan dalam beberapa operasi militer Rusia di luar negeri, termasuk konflik Suriah. Di masa depan, Rusia berencana membangun kapal induk yang lebih modern. Perancis. Seperti Rusia, Prancis hanya mengoperasikan satu kapal induk yang diberi nama Charles de Gaulle, seorang pemimpin militer dalam sejarah Prancis. Kapal induk nuklir ini sepenuhnya buatan Prancis dan mulai beroperasi pada 2001. Mampu membawa lebih dari 30 pesawat tempur, termasuk Rafale, Hawkeye, dan helikopter anti kapal selam, kapal induk ini aktif dalam berbagai operasi militer, termasuk beberapa operasi NATO dan aliansi militer internasional lainnya. Keberadaan kapal induk Charles de Gaulle memainkan peran kunci dalam strategi pertahanan laut Prancis sekaligus simbol kekuatan militernya di kancah global. Inggris. Sebagai negara maritim, Inggris mengoperasikan dua kapal induk yakni HMS Queen Elizabeth dan HMS Prince of Wales. Kapal-kapal induk ini dilengkapi sistem pertahanan canggih, baik terhadap serangan udara maupun dari bawah laut. Kapal induk Queen Elizabeth adalah kapal induk terbesar yang pernah dibangun Angkatan Laut Inggris. Pembangunannya melibatkan banyak negara, seperti Skotlandia, Wales, dan Inggris. Kapal induk Queen Elizabeth dilengkapi sistem yang memungkinkan pesawat seperti F-35B Lightning II untuk lepas landas dan mendarat secara vertikal, menjadikannya kapal induk pertama di dunia yang sejak awal dirancang untuk pengoperasian pesawat tempur generasi kelima. Dalam operasinya, Inggris telah bekerja sama dengan negara-negara seperti Amerika Serikat untuk mengoperasikan pesawat tersebut dari kapal induk Queen Elizabeth. Italia. Negara Lo Stivale ini mengoperasikan dua kapal induk yakni Giuseppe Garibaldi yang legendaris dan juga Cavour. Giuseppe Garibaldi awalnya adalah kapal penjelajah ringan buatan Amerika, yang lalu diubah jadi kapal induk ringan. Adapun Cavour adalah kapal induk pertama yang sepenuhnya dibangun Italia selepas Perang Dunia Kedua. Cavour dapat mengangkut berbagai jenis pesawat, yang memungkinkannya mendukung berbagai misi, seperti serangan udara dan operasi anti kapal selam. Diluncurkan tahun 2004, Cavour telah digunakan dalam berbagai operasi militer NATO, termasuk Perang Kosovo tahun 1999 dan dalam operasi di Libya tahun 2011. Untuk rencana ke depannya, Italia telah merencanakan pembangunan Cavour II. India. Angkatan Laut India saat ini mengoperasikan dua kapal induk aktif yaitu INS Vikramaditya yang merupakan modifikasi dari kapal induk Soviet Kuznetsov, dan INS Vikran yang merupakan kapal induk pertama buatan dalam negeri India. Dirancang untuk mengoperasikan pesawat Tejas dan helikopter anti kapal selam, keberadaan Vikran menunjukkan kemampuan dan kemajuan teknologi negara anak benua itu dalam membangun pertahanan dalam negeri secara mandiri. Kapal-kapal induk India telah berperan dalam operasi udara selama konflik terbuka dengan Pakistan pada tahun 1999. China. Sama seperti kebanyakan negara lainnya, China mengoperasikan dua kapal induk aktif yaitu Liaoning dan Shandong. Nama-nama tersebut diambil dari provinsi di negara tersebut. Liaoning adalah kapal induk pertama yang dimiliki Angkatan Laut China. Kapal tersebut adalah bekas kapal induk Varyak dari Ukraina yang kemudian direnovasi oleh China. Adapun Shandong adalah kapal induk pertama buatan dalam negeri China, dan merupakan langkah maju dalam upaya modernisasi militer negara tersebut. Baik Liaoning maupun Shandong dilengkapi sistem pertahanan canggih untuk melindungi diri dari serangan udara dan ancaman bawah laut. Kapal-kapal induk China menggunakan pesawat tempur multifungsi J-15 buatan dalam negeri sebagai pesawat utama. Keberadaan kapal induk menjadikan China memiliki kemampuan proyeksi kekuatan laut yang lebih besar di kawasan Asia Pasifik, terutama Laut Cina Selatan yang disengketakan dengan negara-negara tetangganya, juga sebagai ancaman terselubung pada Taiwan. Di era yang dinamis ini, kapal induk tetap jadi elemen penting dalam strategi pertahanan negara-negara besar di seluruh dunia. Perannya dalam menjaga stabilitas regional dan keamanan global tetap tak tergantikan. Amerika Serikat. Negara Paman Sam ini memiliki armada kapal induk terbesar di dunia. Mereka mengoperasikan 11 kapal induk dari beragam kelas, termasuk kelas Nimitz dan kelas Ford yang lebih baru. Kelas Nimitz adalah kapal induk paling banyak dan paling dikenal dari Angkatan Laut Amerika. Mereka dirancang untuk pengoperasian berbagai jenis pesawat tempur dan helikopter. Sedangkan kelas Ford adalah generasi baru kapal induk Amerika yang dirancang untuk lebih efisien dan lebih kuat. Kapal pertama dari kelas ini adalah USS Gerald R. Ford, yang sekaligus menjadi kapal induk terbesar di dunia, dengan panjang lebih dari 300 meter, dan mampu menampung hingga 90 pesawat. Keberadaan kapal induk membuat Amerika Serikat mampu memproyeksikan kekuatan militernya ke seluruh penjuru dunia, dalam rangka mengamankan kepentingan nasionalnya. Tak hanya itu, mereka juga terlibat dalam berbagai operasi militer di seluruh dunia.
Sementara beberapa negara terus mengembangkan dan memodernisasi armada kapal induk mereka, yang lainnya mencari cara baru untuk menjaga kepentingan nasional mereka di lautan yang semakin bersaing. Di masa depan, kapal induk dan perannya dalam politik dunia akan terus menjadi topik yang menarik untuk diperhatikan. Seperti biasa, kalian tidak harus setuju dengan video ini.